Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya kita ada boleh sampai saat ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bersama malaikat di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan kami datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau, karena Engkau yang layak kami sembah, karena Engkau yang layak kami tinggikan dan agungkan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bersama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milikmu Yesus, aku menyembahmu. Katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Sama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu Yesus, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milikmu Yesus, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Katakan Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya,
katakan Hosana. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Haleluya. Mari kita mau sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, sebab Dia Allah yang layak kita agungkan dan tinggikan. Dia Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari angkat suaramu tuh menyembah Dia. Haleluya Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami ada sampai saat ini cuma karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, hosana bagimu. Kami menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Hingga sampai saat sore hari ini kami ada sebagaimana kami ada, boleh bertemu dengan satu dengan yang lain di tempat ini Tuhan. Dengan kerinduan kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan dan agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, agar setiap pujian penyembahan yang sebentar kami akan naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, Tuhan hantar mereka tibakan di tempat ini, boleh berkumpul bersama-sama dengan kami dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih, kiranya kuasa kegelapan, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini, kami satu hati kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu saja memenuhi tempat ini, terlebih memenuhi setiap hati pikiran kami, agar kami dengan bebas untuk memuji Engkau. Terima kasih, kami serahkan jalannya ibadah kami sore hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita sore hari ini? Ada sukacita sore hari ini? Haleluya. Ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Hari kita mau satukan hati kita. Kita mau angkat pujian. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya
rasa iman, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak urapan di kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana-sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri kembali. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak urapan di kepala harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tak urapan di kepala harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau lanjut dengan pujian Oh Tuhan pencipta langit bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan pencipta
pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, kehidupan kami untuk dibekali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikanlah tanah hati kami yang terbaik, agar firman-Mu itu boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu,
memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan kasih Kristus, Mbak Santi masuk kita dalam doa, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu saat sore hari ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Roh Allah yang hidup boleh memenuhi setiap kehidupan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, jika Roh-Mu ada di tempat ini, tinggal dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Tuhan, Kau bekerja dengan luar biasa melalui firman-Mu yang sebentar kami akan terima. Pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah berkenan menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Kuasa Allah menguasai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Setiap perkataan firman-Mu biarlah boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar duduk diam, membuka hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang akan menjawab dalam setiap Tuhan tantangan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang tidak akan pernah berubah Tuhan. Dan kami percaya hanya kuasa Roh Kudus yang boleh bekerja saat sore hari ini, menguasai setiap hati kami, menguasai ruangan ini Tuhan, agar kami boleh dengan Tuhan duduk tenang di saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, agar berkat firman-Mu Tuhan boleh kami terima saat sore hari ini. Dan kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Ada sesuatu yang Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat sore hari ini, dan Engkau siap memberkati kehidupan kami melalui firman-Mu saat ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak yang sudah siap terima berkat? Bisa angkat tangan, ya ujung sana, coba yang ujung sana lagi itu, semua siap untuk diberkati. Baik, kita akan mendapat berkat firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang jangan membalas jahat dengan jahat. Apa temanya Bapak Ibu? Jangan membalas jahat dengan jahat. Ayatnya di mana ini? Kalau orang Kristen nggak boleh membalas jahat dengan jahat. Mari kita temukan ayatnya, Roma 12 ayat 17. Saya jemput sama-sama bangkit berdiri, baca ayat mas kita. Roma 12 ayat 17. Bagaimana bunyinya? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan.
Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jelas, ini larangan, kata jangan itu berarti dilarang, berarti tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Malah perintah Tuhan adalah lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Termasuk orang yang menjahati saudara. Kita harus memperlakukan yang baik kepada mereka. Mengapa sih orang Kristen tidak boleh balas jahat dengan jahat? Rasanya piye to Tuhan tuh mereka berbuat jahat, kita nggak boleh balas tuh, kenapa sih? Ada beberapa alasan kenapa orang Kristen tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Alasan pertama adalah ketika kejahatan itu kita balas dengan kejahatan, maka akhirnya tidak akan pernah selesai. Jahat, nek dibalas jahat, itu akhirnya nggak bisa selesai. Ya, malah nanti akan bertambah-tambah. Misalnya tadinya itu tukaran gelut cuma satu individu, satu pribadi dengan satu pribadi. Wes, habis gitu dia kepengen balas. Mungkin saja bisa cerita karo bapak nih, cerita karo ibunya atau sama kakaknya, lalu dibela, karena bela kakaknya. Ya, yang sana cerita lagi, lah itu sekarang saya dikeroyok. Lalu sana juga golek bolo, sedulur-sedulure. Nah akhirnya dari satu individu dengan satu individu, satu pribadi dengan satu pribadi, ya lalu dia gandeng keluarganya. Habis gitu jadi keluarga si A sama keluarga si B. Wah, jahat dibalas jahat lagi, mungkin akhirnya keluarga si A ini ngomong sama orang sekampungnya, wah aku itu dikeroyok karo anu kae. Lalu orang kampung sini bela. Akhirnya apa? Orang kampung A sama kampung B tukaran. Dan terus menerus semakin lama semakin membias. Bukan hanya kampung, mungkin bisa antar desa. Ya, antar desa nanti bisa menjalar lagi antar kecamatan. Ya, jadi kenapa orang Kristen tidak boleh balas jahat dengan jahat? Ingat saudara, jahat dibalas jahat tidak akan pernah selesai. Malah akhirnya membias, jadi lebih besar kayak api itu loh. Api itu permulaan kecil, kalau tidak segera dipadamkan, api itu akan menjalar kemana-mana. Surat Yakub bilang apa? Bukankah hutan yang luas itu bisa dibakar oleh api yang kecil? Itu juga menggambarkan kejahatan, kalau dibalas dengan kejahatan, akhirnya coro Jawane ngombro-ombro, semakin membias kemana-mana. Bukankah saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan untuk bertengkar, dipanggil bukan untuk berkelahi, tapi dipanggil untuk membawa damai. Mari kita baca ayatnya, Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, berbahagialah orang bawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lah saudara kepengen disebut anak Allah apa anak setan? Nya pengen dijadikan anak Allah, yaitu
Berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Orang Kristen kan diajar doa. Di antaranya doa Bapak kami itu loh. Dalam doa Bapak kami itu kan ada kalimat yang berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Coba itu Matius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau saudara berdoa Bapak kami, doa Bapak kami ojo bablas mergo apal, dihayati itu. Bapak kami yang di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, bumi seperti di sorga, datanglah kerajaanmu. Kita kan selalu berdoa supaya kerajaan Allah itu turun ke bumi. Dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, bumi ini diwarnai dengan suasana damai. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, porak-poranda dirusak semua. Adanya cuma permusuhan, satu dengan yang lain berkelahi, bermusuhan. Tapi Yesus datang ke dunia dan dia mengajar orang-orang percaya di atasnya supaya berdoa, datanglah kerajaanmu. Kalau kita suka berdoa, minta datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah itu isinya apa sih? Joming datanglah kerajaanmu. Wing ora ngerti apa sih kerajaan Allah itu? Apa kerajaan Allah itu anggar duitnya akeh, iso mangan enak, duwe omah apik, itu kerajaan Allah. Bukan seperti itu, Saudara. Apa sih kerajaan Allah itu? Coba kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Jangan artikan kerajaan Allah itu sing penting aku duwe duit akeh, iso mangan enak, duwe omah apik, montor apik. Ya itu hanya bonus saja. Kerajaan Allah intinya adalah ya damai sejahtera, penuh sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera? Ketika kita tidak mengampuni orang lain, ketika kita suka bertengkar, tidak suka berdamai, maka kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera Allah itu. Jadi itu alasan pertama kenapa orang Kristen tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Jawabannya adalah ketika jahat dibalas dengan jahat tidak pernah selesai. Akhirnya ujung-ujungnya membias semakin besar, semakin besar. Dan dunia cepat kiamat mungkin. Alasan kedua kenapa tidak boleh balas jahat dengan jahat, karena jikalau saudara membalas jahat dengan jahat, berarti saudara dan saya sedang main hakim sendiri. Jahat dibalas jahat berarti saudara sedang main hakim sendiri. Coba misalnya ada orang melakukan sesuatu di kampung saudara. Lalu orang itu saudara pukul karena orang itu melakukan sesuatu tindakan kriminal. Lalu saudara pukul. Dan orang itu nanti melapor ke polisi. Saya dipukul. Saudara dipanggil, kenapa memukul? Lah dia kok kedapatan sedang mau mencuri atau apa ya, saya pukul aja.
Nah, oleh pemerintah, tindakan saudara main pukul, main hakim sendiri itu tidak pernah dibenarkan. Coba itu. Ya. Jadi kita ini hidup di negara hukum. Kita enggak boleh main hakim sendiri. Balas jahat dengan jahat itu berarti main hakim sendiri. Secara rohani pun demikian, saudara. Secara rohani itu ketika saudara membalas jahat dengan jahat, saudara sedang bertindak, sedang main hakim sendiri. Padahal hak untuk membalas itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Kalau wong berbuat sesuatu kejahatan lalu saudara balas, jangan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kaya saudara dan saya hidup di Indonesia, negara hukum. Ada orang melakukan kesalahan sama saudara, saudara pukul, salah. Ya kalau dia mencuri, menipu saudara, ya serahkan saja sama hukum, laporkan saja sama polisi. Nanti yang bertindak menghukum orang itu adalah pemerintah, bukan saudara. Secara hukum rohani juga gitu, ada orang nyakiti saudara, melakukan kejahatan, serahkan itu sama Tuhan. Karena hak untuk membalas itu ada di tangan Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat, karena ketika saudara dan saya membalas jahat dengan jahat, itu berarti saudara sedang menabur kejahatan. Walaupun dengan alasan, saya melakukan ini, saya membalas kok, saya didului, saya tak balas kok. Ingat, ketika kita membalas jahat dengan jahat, berarti saudara sedang menabur kejahatan. Sekalipun alasanmu, engkau melakukan ini sebagai pembalasan. Ingat, yang berhak membalas bukan saudara, tapi Tuhan. Ketika saudara membalas dengan jahat, berarti saudara sedang menabur tindakan kejahatan. Dan ingat, selama bumi berputar, hukum tabur tuai akan tetap berlaku. Baik tabur tuai secara pertanian, juga tabur tuai secara perbuatan kebaikan dan kejahatan. Ayatnya di mana? Galatia 6 ayat 7. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, jangan sesat, ojo kleru, ojo salah. Sesat di dunia mungkin masih bisa diulangi. Tapi kalau sesat dalam perjalanan, saudara akan namanya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ojo kanan. Karo Gusti Allah. Karena apa? Yang ditabur orang pasti akan dituainya. Yang kau tabur, saudara nandur jagung,
saudara akan menuai buah jagung. Saudara nanam padi, saudara akan menuai buah padi. Dan ingat saudara, biasanya penuaian itu jumlahnya lebih besar dari waktu engkau menabur. Pak Tani tidak mau nanam kalau yang ditabur itu tuaiannya sama. Misalnya saudara nabur jagung 0,5 kilo. Nanti kalau panen cuma jadi 0,5 kilo ya buat apa susah payah. Jagung 0,5 kilo ditabur, panenannya mungkin nanti bisa 5 kintal atau berapa. Ya, tuaian selalu lebih banyak dari taburan. Kalau kau nabur jahat sekali, tuaiannya nanti bisa berpuluh-puluh kali. Coba kita lihat hukum Alkitab itu sendiri, kita baca ya. Yang ditabur itu bisa menuainya bisa ada yang sampai 100 kali. Coba Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ya, Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. 100 kali lipat. Itu artinya kalau Ishak menabur 1, Ishak bisa menuai 100. Kalau yang ditabur Ishak itu bisa dituai sampai 100. Saapes-apese orang menabur, tuaiannya itu saapes-apese kalau menurut ukuran Matius 13, saapes-apese itu 30 kali lipat. Itu menurut kadarnya. Kalau tanahnya semakin baik, dia akan semakin, tuaiannya semakin banyak. Tapi saapes-apese paling tidak 30 kali. Coba dibaca itu Matius 13:23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Itu tergantung situasi, kondisi, ya, bisa 100 kali lipat, saapes-apese itu 30. Itu hukum tabur tuai itu. Ya, minimal 30, bisa 60, bisa 100. Ingat saudara, kalau si Yakub pernah menabur, menipu ayahnya sekali dengan sarana jubah, pada waktu hari tuanya si Yakub juga ditipu oleh anak-anaknya pakai sarana jubah. Dan ingat, Yakub itu menipu di rumah bapaknya sekali. Dalam perantauan di rumah paman Laban, Yakub menuai
apa yang dia tabur, yaitu untuk masalah upah. Dari dia bekerja saja sudah 10 kali ditipu oleh Laban. Ya, jadi ingat, tuaian selalu lebih banyak dari yang ditabur. Belum yang lebih sial lagi, yang ditipu bukan soal upah kerja saja, soal istri. Lawang senengi karo Rahel, bapak mertuane kayaknya meyakinkan, ya sudah. Pada waktu temuan nganten yang dikasih si Lea. Apa ndak nek ini hati ini? Kenapa bisa terjadi? Karena si Yakub dulu pernah menabur dusta atau penipuan. Jadi ingat, ketika saudara membalas jahat dengan jahat, walaupun itu alasannya membalas, itu secara rohani berarti saudara sedang menabur kejahatan. Dan oleh karena itu, saudara akan menuai juga kejahatan itu. Dan tuaian biasanya lebih banyak dari tabur. Alasan keempat, ketika saudara berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Tuhan tidak akan membela saudara. Tapi justru ketika saudara tidak membalas jahat dengan jahat, menyerahkan itu semua sama Tuhan, maka Tuhan nantinya akan membalas, berperang ganti saudara. 2 Tawari 20, 10 sampai 15. 2 Tawari 20 ayat 10 sampai 15. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yeskiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ketika Yosafat dikeroyok sama 3 kerajaan, Amon, Moab, ya serta orang dari pegunungan Seir, Yosafat jadi takut. Dikeroyok, mendadak dikeroyok, takut. Tapi dalam keadaan takut, si Yosafat datang berdoa sama Tuhan. Yosafat ngomong, Tuhan, dulu itu loh, waktu Israel berjalan keluar dari Mesir, Tuhan tuh melarang orang Israel itu memerangi Amon dan Moab. Suruh lewat jalan lain. Kami ini sudah nurut. Loh, sekarang kok balasannya itu loh. Amon, Moab yang dulu tidak kami perangi karena Tuhan melarang. Sekarang setelah kami menduduki tanah perjanjian, Amon, Moab itu loh, kok selalu mengusik, mengganggu kami.
Yosafat bilang, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk membalas. Nah, ketika Yosafat menyerahkan semua sama Tuhan, ada orang yang dihinggapi oleh Roh Allah, penuh dengan Roh Allah, ya, yaitu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya. Ini keturunan Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan. Dan mereka bernubuat. Bernubuat apa? Camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhanku. Jangan takut, jangan terkejut, karena laskar yang besar, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang. Ketika Yosafat mengangkat Tuhan, kami ini sudah mereka tidak kami perangi, mereka kami hidupi. Sekarang mereka justru menyerang kami terus. Kami tidak punya kekuatan membalas. Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Ada orang yang penuh dengan Roh Kudus bernubuat, jangan takut, karena nanti Tuhan yang akan berperang gantikan. Ketika kita tidak membalas kejahatan dengan jahat, maka Tuhan akan turun tangan untuk membalaskan. Sebaliknya kalau kita merasa bisa membalas sendiri, Tuhan ya lepas tangan, ya wis kono karepmu. Karena kamu merasa mampu, kamu merasa bisa membalas, ya balasan dhewe kono. Tapi ketika kita tidak mau balas jahat dengan jahat, menyerahkan semua, maka Tuhan akan turun tangan, berperang ganti kita, menyelesaikan semua masalah. Yang terakhir, alasan terakhir kenapa orang Kristen tidak boleh balas dengan jahat, yang terakhir adalah kalau saudara sebagai orang Kristen membalas jahat dengan jahat, pertanyaannya adalah, maka apa bedanya dengan orang kafir yang tidak mengenal Allah? Apa bedanya? Nah, orang kafir ditutuk, dikeplak, balas keplak, diantem, balas gantem. Wis lumrah orang kafir. Tapi nek orang Kristen keplak-keplakan, teman-teman, apa bedanya karo wong kafir? Enggak ada bedanya. Coba kita lihat tuh ayatnya, Matius 5:46 sampai 47. Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, kalau kamu cuma memberi salam sama orang yang memberi salam, kamu memberi hormat sama orang yang menghormati kamu, apa bedanya? Kalau orang yang tidak mengenal Allah. Ini orang tidak mengenal Allah itu dikeplak, dia balas keplak, lalu saudara tiru-tiru. Apa bedanya? Orang Kristen harus mempunyai nilai plus untuk menjadi sempurna seperti Bapak. Saudara dan saya harus punya nilai plus. Beda. Apa kata surat Roma itu? Saya ingat di Roma berapa itu ya? 12 atau apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa itu apa? Podo. Orang Kristen tidak boleh podo dengan orang kafir. Harus ada bedanya. Nek wong Kristen keplak-keplakan teman-teman, nggak apa bedanya dengan orang kafir. Orang Kristen harus punya nilai plus
Orang lain berbuat jahat, saudara bisa membalasnya dengan kebaikan. Inilah untuk menjadi anak Bapamu di surga. Engkau harus sempurna seperti Bapakmu. Matius 5:48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, untuk menjadi seperti Bapakmu di surga harus sempurna. Dalam arti orang harus beda dengan orang dunia. Nek orang beda padha wae. Tuhan bilang apa bedanya? Yang model gini bagaimana dia bisa menangkan jiwa? Karena perbuatannya masih sama dengan orang kafir. Lebih ekstrim lagi Tuhan pernah ngomong di satu ayat yaitu Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak bisa masuk kerajaan Allah. Coba. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini lebih ekstrim lagi. Kayaknya surga itu wangel ya. Memang jalannya sempit. Selama kita masih sama dengan dunia, jangan harap kamu bisa menjadi anak Bapakmu di surga. Untuk jadi anak Bapakmu di surga. Bapak di surga itu menerbitkan mataharinya, hujannya bagi orang jahat dan orang baik. Bagaimana dengan saudara? Bisa memberkati sama orang yang jahat? Mungkin kita baru sebatas memberkati, membagi sesuatu dengan orang yang baik. Tapi untuk memiliki sifat Bapa di surga itu memberi yang baik. Pada orang yang jahat dan orang baik. Artinya apa? Bapa tidak pernah membalas jahat dengan jahat. Untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga, kita harus ada bedanya dengan orang kafir. Ya, bahkan lebih ekstrim Tuhan bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat, orang Farisi itu terkenal alim ulama. Terkenal orang yang secara gebiar luar, terhormat. Alim ulama, ya orang yang baik. Tapi Tuhan bilang, hidup keagamaanmu harus lebih dari mereka. Kenapa? Karena ternyata selidik punya selidik. Orang Farisi, ahli Taurat, kebanyakan hanya bisa mengajar, tapi tidak menjalani. Jadi kelihatan baik itu gebiar luar, dalamnya sama sekali tidak sama dengan gebiar luarnya. Iya, lah untuk menjadi bapak, anak Bapakmu di surga, untuk menjadi pewaris kerajaan surga, kita harus lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, sekali lagi alasan terakhir kenapa enggak boleh balas dengan jahat adalah karena engkau balas jahat dengan jahat, maka apa bedanya dengan orang kafir? Untuk bisa masuk surga, syaratnya engkau harus sempurna seperti Bapakmu yang ada di surga. Minta kekuatan Roh Kudus untuk tidak membela diri, untuk tidak membalas jahat dengan serahkan semua sama kepada pengadilan Tuhan. Maka nanti Tuhan akan berperang ganti saudara, dan hidupmu
akan bisa jadi berkat memuliakan nama Tuhan. Baik, mari tunduk kepala dan datang sama Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Kami ingin sempurna, seperti Bapa di surga, sempurna adanya. Ampunilah kami Tuhan, seringkali kami masih menyimpan akar pahit, seringkali kami masih menyimpan kebencian, seringkali kami masih punya keinginan, punya niat untuk membalas itu jahat dengan jahat Tuhan. Ampuni kalau kedagingan kami masih terlalu kuat Tuhan. Roh Kudus bantu tolong kami. Apa bedanya kalau kami berbuat baik hanya sama orang yang baik? Apa bedanya kalau kami memberi sesuatu kepada orang yang suka memberikan? Apa bedanya kalau kami masih suka membalas jahat itu dengan jahat? Tuhan, Engkau ingin supaya kami sempurna seperti Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus secara ekstrim mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Ampuni kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri tidak mungkin kami bisa lakukan. Karena daging itu tidak mau diperlakukan tidak adil. Tapi itulah kenyataan yang kami hadapi di dunia ini. Sehingga jiwa hati ini sering meronta. Mau bertindak sendiri. Tapi itu tidak dibenarkan oleh firman-Mu Tuhan. Bantu dan tolong kami, mampukan kami Roh Kudus menuruti firman-Mu. Karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena dialah yang akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tidak ada pengumuman lain, doakan saja pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang punya rezeki dapat berkat Tuhan. Ya, mungkin selama ini saudara dalam hasil pertanian, olah bako atau apa, ada rezeki.
Silahkan saudara kalau mau bantu, bisa langsung pada bendara atau kepada saya, atau masukkan di kotak pembangunan. Setiap sen rupiah, apapun yang saudara persembahkan, dinilai oleh Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Mari kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Marilah saudara kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah setiap usaha anak-anakmu, tani, ternak, dagang, wira swasta. Kerja apa yang halal diberkati. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan cukupkan segala keperluannya. Segala persembahan anak-anak yang dibawa hari ini, tatangan sukarela, perpuluhan nasar, buah sulung, persembahan pembangunan, seberapapun yang dibawa, Tuhan catat, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda. Pembangunan rumahmu kami serahkan kepadamu. Engkau sudah memulai satu perkara yang baik, Engkau juga yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Kekuatan kami memang kecil, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kau yang punya langit dan bumi, emas perak Tuhan punya. Tuhan, Engkau bisa menggerakkan siapa saja, dipakai menjadi tangan lengan Tuhan untuk membantu, mencukupkan pembangunan rumahmu sampai endingnya, akhirnya selesai untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.